saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Ya. Kader Banteng sekarang kok jadi penyanyi. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu. IKN siapa sih yang dirugikan? Nggak ada. Ya. Kalau misalnya masalah uang negara dibangun di sana, apa tidak malu sama Kaltim yang sumbangannya begitu banyak? Dan itu kan untuk membangun orang Indonesia, ya kan? Kan itu kadang-kadang dia bilang, oh ini hambur-hamburkan duit negara. Itu kan bagaimana bisa menghamburkan duit negara kalau itu untuk membangun suatu kawasan untuk kepentingan Indonesia ke depan, yang memberi akses negeri tertinggal seperti Kalimantan dan Sulawesi, Papua untuk semakin maju, semakin intens. Sebuah kebijakan untuk menjadikan itu sentra ekonomi baru. Ya. Iya kan? Bagaimana bisa? Apa tega banget gitu? Terus apakah tega menyatakan merusak hutan sementara di sana umumnya hutan tanaman industri yang kemudian 45.000 hektar itu dikelola secara independen? Apakah itu bukan suatu hal yang bagus? Jadi saya mau bahasakan IKN itu bagus untuk Indonesia, menunjang perekonomian nasional, memperbaiki lingkungan, ya kan? Nah, tugas kita jangan nonton saja, tugas kita mengkritisi, tapi berdasarkan kajian-kajian, bukan misalnya dengar sebentar terus langsung komentar, ya kan? Baca, dalami, dan insya Allah saya siap diundang dan berdebat dengan siapa saja terkait ibu kota Nusantara. Nah, tuh dengerin ya Pak Jarod, ditantang balik oleh rektor dari Universitas Balikpapan ketika Anda menyinyiri tentang pembangunan IKN. Lah emang IKN harus selesai di tahun ini? Kan tidak Pak Jarod. Ini kan baru pembangunan tahap pertama dan itu sudah melampaui target gitu loh. Ketika Pak Jokowi baru ngomong air belum masuk, listrik baru masuk, wah langsung serangan bertubi-tubi datang dari segala arah. Dari Amin Rais lah, dari Pak Jarod lah yang merupakan kader PDIP yang dulunya sangat mendukung loh adanya IKN ini. Nah, tapi sekarang setelah pecah kongsi sama Pak Jokowi kok mulutnya sampai seperti ini, heran saya. Menyinyiri pembangunan IKN gitu loh. Rektor Universitas Balikpapan sudah mengatakan bahwa pembangunan IKN itu berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Pemerataan pembangunan ada di seluruh Indonesia. Apa salahnya? Sejak dulu yang dibangun hanya Jawa, dan Jawa, melupakan daerah luar provinsi. Dari era Pak Jokowi ini di luar Jawa dibangun, lah kok dinyinyirin terus? Apa salahnya gitu? Pak Jarod, saya tunjukkan ya. Ini Pak Erick Thohir juga berkunjung ke sana beberapa hari yang lalu mengecek kesiapan tentang listrik, air, dan juga lapangan upacara, dan sudah siap kok. Dan juga nih ya, tanggapan lengkap dari Rektor Universitas Balikpapan berikut ini. Check this out. Yang orang perlu tahu untuk IKN ini, kan tahapan pembangunannya sampai 5 tahap. 5 tahap. Berakhir setelah Indonesia 100 tahun merdeka di 2045. Dengerin tuh Pak Jarod. Jadi prosesnya tuh lama. ini memang perlu tahun, disosialisasi 2 tahun. sama masyarakat bahwa
IKN ini jangan berpikir bahwa 2024 sudah clear seperti pandangan orang. Dulu kan orang berpandangan mana bisa bangun sampai 2024. Jadi tahapannya bukan sampai 2024 tapi sampai 2045. 2045 ya, 100 Iya, tahun iya, bisa merdeka. iya. Ini kan sekarang tinggal nunggu aja pas misalnya sudah mulai kelihatan sedikit semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi hukum bisnis akan jalan ketika ada peluang untuk itu akan segera mereka itu. Yang pertama, kenapa bangun IKN? Karena COVID misalnya masih zaman COVID ya dulu ditunda, ya kan seharusnya sudah selesai. Iya. Uangnya dari mana? Betul. Kan sudah dikasih tahu bahwa ini bukan 2024 saja, tapi sampai 2045. Ya. Terus kalau bicara uangnya dari mana juga kan gampang jawabnya. Jawabnya sederhana aja, bahwa yang dibutuhkan misalnya sampai tahun 2024 cuma 43 triliun. Ya, 43 triliun. Yang 43 triliun itu bisa dikonotasikan kalau saya bandingkan dengan penghasilan Kalimantan Dengerin Timur. baik-baik Kalimantan nih. Timur itu menghasilkan sekitar 500 triliun per tahun. Jadi itu sejak Indonesia merdeka. Artinya 10% saja diambil untuk bangun Kaltim itu sudah luar biasa. Yang selama ini dianaktirikan. Jadi gini aja. Jadi sebenarnya tidak ada uang yang hilang. Jadi anggaplah misalnya PUPR itu setiap tahun dapat bagian 80 triliun untuk membangun Indonesia. Sekarang menjadi 125 triliun misalnya. Nah, 45 triliun nggak pakai IKN. Atau misalnya selama ini membangun bendungan dan jalan di Jawa dan Sumatera saja, kali ini digeser. Jadi pergeseran pembangunan aja yang terjadi. Dengan pindahnya ibu kota Nusantara ini, yang pertama misalnya dari sisi infrastruktur. Sejak IKN diisukan pindah sampai turun aturan atau undang-undangnya, itu jalan yang dulunya menghubungkan dari Balikpapan ke Samarinda yang sebelumnya tidak mulus menjadi mulus. Yang Samboja ke sana itu. Iya. Terus yang kedua, yang selama Inilah ini dampak jembatan pembangunan Pulau Balang IKN, yang gitu loh. tidak kedengaran kapan penyelesaiannya. Pemerataan pembangunan. Kemudian sudah distandarkan untuk selesai lebih cepat. Lebih cepat. Ya kan. Terus yang ketiga, di IKN yang selama ini banyak jalan yang misalnya kalau kita menunggu bantuan pemerintah pusat itu diselesaikan lama. Sekarang sudah mulai dikerjakan. Jadi secara menguntungkan orang-orangnya, secara infrastruktur terbangun infrastrukturnya, kemudian kawasan sekitarnya seperti Balikpapan mungkin Bapak sudah mulai sadari juga bahwa di sana sekarang itu kadang-kadang orang mau pesan hotel susah, bukan main ya kan. Ini pohon yang tua itu kan? Iya Pak, yang awal Pak Jokowi Pak. Iya ini, kanan kiri ini kan? Iya. Yang di atas tuh, udah tumbuh tuh. Itu warnanya apa sih? Putih itu Pak. Putih. Masih dicoba Pak, mana yang terbaik masih coba-coba ya. Di sini kita gantikan dengan jaringan gas, supply dengan gas alam. Pelaksanaan pembangunannya itu terintegrasi dengan pembangunan utilitas lainnya Pak, saluran air, saluran gas, dan kelistrikan. Jadi kelak di IKN ini semuanya akan disuplai dari jaringan gas. Kita planning 10-15 years, jadi paling nggak kita udah ada titik industrial, tapi green industrial estate. Jadi green industry. Para anak bangsa sudah bekerja keras untuk mengadakan pembangunan di sana. Lah kok masih dinyinyirin saja dengan kata-kata yang seperti Pak Jarod tadi, gitu. Menyepelekan, menghujat Pak Jokowi karena sakit hati kalah kemarin. Ini kan lucu. Gitu. Pilpres sudah berakhir tapi sakit hatinya masih jalan. Ini kan lucu. Pembangunan IKN terus yang diserang. Faktanya seperti ini loh, ini fakta. Nanti pada waktu 17 Agustus kita 1,3 miliar. Nah, saat ini yang sudah produksi 10,40 megawatt.
Jadi aman Pak. Gitu. Produksi hari ini 20,5 MWh. Ini hari ini. Ya. Ini dapatnya segini. Hari ini. Terus barangnya kemana? Masuk ke jual Pak, distribusi. Kemana? Ke IKN, IKN dan sisanya IKN. ke transmisi kami.